Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di mata kuliah pemrograman berbasis objek 1. Dalam hal ini kita bekerja menggunakan Microsoft Visual Basic 6. Pada kesempatan ini saya akan menunjukkan bagaimana kita membuat rumus di VB. Jadi membuat rumus itu prinsipnya di semua program visual itu kaidahnya adalah sebab dan akibat. Jadi kalau bagian sebab itu yang kita isi kode program, sedangkan bagian akibat adalah menerima hasilnya. Nah, sebagai contoh, ini kemarin kita ada nilai PBO, nilai terstruktur, nilai SMDD, jumlah nilai, nilai rata. Nah, jumlah nilai itu total dari ketiga nilai ini, sedangkan rata adalah jumlah nilai dibagi 3. Nah, kalau dilihat dari ini kita bisa mencermati bahwasanya antara jumlah nilai dan nilai rata adalah akibat dari penjumlahan dan pembagian dari ketiga nilai di atas. Maka nanti yang diisi kode programnya bisa di sini, bisa di sini, atau bisa di sini, atau yang paling mudah mungkin di SMBD karena ini nilai terakhir yang kita isi. Tapi bisa juga kita mengisi di ketiganya. Maka nanti ada 2 alternatif yang bisa kita pakai. Ya, nanti monggo pilih yang mana silahkan. Yang pertama, kalau nanti textbox itu hanya menerima nilai hasil, maka biasakan ke textbox itu propertiesnya enable itu dimatikan. Jadi begitu diklik Anda cari enable itu di false. Ya, kemudian yang ini juga sama, nilai rata ini enable-nya juga di false. Ya, gitu nggih. Nah, sekarang seperti biasa nilai itu isinya harus angka, maka panjenengan biasakan mengisinya juga harus angka supaya tidak bisa diisi dengan huruf. Karena nanti kalau diisi dengan huruf, begitu dihitung pasti akan terjadi salah atau error. Nah, supaya tidak salah, maka pastikan yang namanya nilai harus berisi angka. Nah, bagaimana supaya angka? Ya, ini kita klik 2 kali. Ya, ini ada program yang lama, ini saya hapus dulu ya. CMD selesai. Nah, ini saya hapus. Ya. Ya, seperti biasa kita jangan main di ceng karena kita mengisi, maka cengnya kita rubah menjadi keypress. Keypressnya apa ya? If gitu ya. If not, nah, kurung buka key ASCII ya, lebih kecil lebih besar sama dengan ASC kurung buka 0 and ASC key ASCII gitu ya, key ASCII lebih kecil sama dengan ASC kurung buka 9 kurung tutup all key ASCII sama dengan VB keyback ya. Kemudian kalau Anda menghendaki nanti ada pecahannya, boleh dikasih key ASCII sama dengan ASC kurung buka tanda petik 2. Kalau di VB itu desimal dikenalnya pakai titik gitu ya. Ya, kurung tutup dulu, kemudian then enter.
Kemudian if, nah ini setelah ini if ASCII sama dengan 13, then ya. Nah, then-nya itu boleh kita isi rumus di sini. Jadi setelah diisi NPBO, nanti akan muncul berapa jumlah nilainya dan berapa nilai ratanya. Jadi di sini sudah kita isikan mi gitu ya, mi titik txt jumlah titik teks sama dengan file gitu ya, kurung buka mi titik txt nilai PBO, kalau yang kita isi PBO ya, titik teks kurung tutup ditambah file kurung buka mi titik txt nilai terstruktur titik teks ya, kurung tutup ditambah yang terakhir file lagi kurung buka txt nilai PBO ya, mi gitu ya. Ini biar memudahkan aja, saya tidak terlalu banyak ngetik. SMBD titik teks kurung tutup enter. Kemudian jumlah rata berarti mi titik txt rata titik teks sama dengan file dari jumlah kurung buka mi titik txt jumlah titik teks kurung tutup ya, kurung tutup dibagi 3. Nah, setelah kita hitung baru kita pindahkan kursornya ke isian berikutnya, berarti mi titik txt nilai terstruktur titik set fokus. Nah, set fokus, kemudian kita keluar exit sub and if kemudian ASCII sama dengan 0 and if lagi. Ya, jadi kita coba dulu. Nah, kalau kita isi huruf dia tidak mau, kalau kita isi angka titik 5 dia masih mau gitu ya. Kalau mau dihapus pakai backspace dia mau. Nah, kalau saya isi 80 enter, nah dia sudah keluar ini ya, ada keluar 26,99. Jadi sekali lagi kalau Anda mengisi, perhatikan di situ posisinya. Nah, kemudian yang kedua, karena isinya sama, ini boleh di copy, penjangan copy saja nggak apa-apa. Ini kan untuk membatasi angka. Klik kanan, copy. Sekarang kita isikan di txt terstruktur. Nah, ini masuk di keypress lagi sama. Ctrl V. Nah, yang kita rubah hanya di bagian ini. Nah, ini ke titik txt SMBD ya. Kemudian setelah ini baru kita pindahkan lagi ke SMBD ke selesai ya, sama SMBD keypress, jangan lupa, kemudian Ctrl V, terus ini di CMD struktur, CMD selesai gitu ya. Mi titik CMD selesai ya. Sekarang kita coba ya. Nah, ini kita coba 85 enter.
dia sudah muncul, saya isi 78, dia juga sudah muncul, saya isi 90, dia sudah muncul. Selesai gitu ya. Nah, itu salah satu contoh kalau kita nanti memberikan rumus. Nah, rumus di situ. Itu adalah salah satu alternatif bagaimana kita membuat rumus di Visual Basic. Sekali lagi saya maksudkan, biasakan kalau kenapa kok kita matikan, supaya nanti kalau ini sudah muncul, jenengan tidak bisa ngedit di sini. Ini apa adanya sesuai dengan yang Anda isikan. Nah, ini. Jadi ini kita nggak bisa ngedit di sini. Ya, oke. Gitu ya. Nah, ada alternatif lain, ada. Karena rumusnya sama, kita bisa masukkan dia dalam prosedur. Jadi boleh ya, jadi boleh kita masukkan dalam prosedur. Kenapa? Alasannya karena isinya sama, ngitungnya sama, perhitungannya sama, yang sama kita keluarkan, kita masukkan dalam satu prosedur. Jadi yang kedua ini ya, cara pertama sudah selesai. Ini saya save dulu boleh. Ya, saya save dulu projectnya. Kemudian yang ini ya. Nah, ini kita pindahkan, kita Ctrl X gitu ya. Terus saya buat prosedur. Nah, boleh begini. Sub gitu ya. Sub spasi hitung, enter. Nah, terus di sini saya pindahkan ke sini, Ctrl V. Ya. Jadi saya pindahkan ke sini, kemudian di sini saya tinggal manggil aja. Manggilnya call hitung. Ya. Kemudian yang ini, yang lain gimana? Yang lain ya sama, penjaringan tinggal call hitung saja. Call hitung bawah gitu ya. Ini yang dua ini dihapus. Tinggal diganti aja call hitung. Hitung. Ya. Nah, yang terakhir di SMBD juga sama. Ini dihapus. Kemudian tinggal nulis call hitung. Ya, apakah itu bisa berfungsi? Kita lihat. Kan kita isi 90, enter ya. Ini mau nggih. Saya isi 60, enter. Ya, masih bisa. Saya isi 85, enter. Nah, disitu masih sama ya. Jadi artinya apa? Jenengan boleh menggunakan cara pertama. Kalau sudah berhasil, baru penjenengan masukkan di cara yang kedua dengan cara tadi bisa dipindahkan ke prosedur, kemudian tinggal nanti dipanggil call hitung. Itu mungkin lebih sedikit di dalam perhitungannya. Jadi ada yang tadi kita masukkan di masing-masing textbook boleh, atau penjenengan keluarkan di sini juga boleh. Mana menurut penjenengan yang paling enak, menurut penjenengan yang paling bisa, itu yang digunakan. Kalau dari sisi script mungkin yang paling gampang yang kedua ya, jadi bisa dimasukkan prosedur. Tapi kalau penjenengan masih belum paham, silahkan pakai yang pertama. Demikian bagaimana kita membuat rumus di Visual Basic. Nah, monggo nanti yang kemarin belum sempurna disempurnakan biar menjadi lebih baik dan lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.